Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita karena kita mau datang menghadap kepada hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu puji-puji Tuhan. Holy, holy, holy. Angkat hati kita dan satukan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Loving
tahu Kau hadir. Jamah kami, urapi hamba-hamba-Mu, nyatakan kemuliaan di tengah-tengah kami. Ketika Kau menyatakan kemuliaan, mujizat-Mu pun akan menyertainya. Biarkan kekuatan Tuhan dinyatakan di dalam ibadah. Bapa, kami mau Tuhan mengurapi sekali lagi hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang ada dan akan masuk dalam ruangan ini. Biarkan mereka merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga pendeta yang sudah datang bersama-sama. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Ya, kita berdiri bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhanlah kekuatan dan nasihat. Mari kita hadirin. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Katakan dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
dalam hidup kita. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Biarlah hati kita percaya kepada Dia dengan sepenuhnya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus,
buka mulut kami. Amin. Sepanjang hidup kami. Terpujilah nama Haleluya. Inilah keberadaan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mencari wajah. Ajar kami untuk kami mengerti rencana-Mu di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami agar kami tidak tersesat. Kami boleh mencapai tujuan kami, yaitu panggilan surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan dan menyenangkan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu menguatkan iman kami, meneguhkan kehidupan kami, agar kami tidak berpaling kepada yang lain kecuali kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, di Tuhan hari ini semua dalam keadaan semangat. Amin. Ya, terima kasih. Selamat datang pada Ibu Aewa dan rombongan. Berapa orang nih? 8, 9? Ya. Oke, tadi pagi Pak Kennedy sudah menyampaikan tentang ya kita harus berjaga-jaga di hari zaman. Saya nggak janjian sama Pak Kennedy, mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat saudara sekalian. Saya juga ingin menyampaikan tentang yang berkaitan dengan akhir zaman, tapi saya ingin menyampaikannya dalam bentuk kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam menghadapi keadaan dunia ini yang semakin gelap. Sekarang saudara, iblis sudah mulai menampakkan dirinya tidak sembunyi-sembunyi lagi, ya. Sudah terang-terangan. Saya nggak tahu apakah saudara dapat posting mengenai PBB, ya, mengenai gedung PBB yang ada di Amerika. Siapa yang pernah dapat? Ada patungnya, ada sayapnya, ya, dan patung binatang itu warnanya kayak pelangi, ya. Warna-warni, ada merahnya, ada ungunya gitu ya. Dan itu yang disampaikan juga di Wahyu, warnanya merah dan ungu gitu ya. Binatang yang kepalanya 7, tanduknya 10 gitu ya. Dan di tiap kepalanya itu ada mahkotanya, dan mahkotanya itu bertulisan hujatan-hujatan tentang nama-nama Allah ya. Dan ini yang saya pikir udah ada tanda-tandanya gitu ya. Udah ada tanda-tanda iblis mulai menunjukkan taring-taringnya gitu ya. Nah saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara punya iman yang asal-asalan, saudara akan terbawa gelombang arus ya yang dikatakan oleh PBB itu, ya, itu luar biasa. Ya, jadi bentar ini saya nggak jalan. Ya, jadi gini saudara, yang mau disampaikan oleh PBB dianggap agama Kristen atau agama yang lain, agama sepupu kita, itu menghambat atau melanggar hak asasi manusia, ya. Apa yang dimaksud hak asasi manusia menurut PBB? Yaitu agama Kristen atau Islam melarang yang namanya LGBT, ya. Tahu ya LGBT ya, lesbian, gay, biseksual sama transgender. Jadi itu dianggap itu hak asasi manusia gitu. Kalau orang mau jadi lesbi, mau jadi gay, mau jadi biseksual atau mau merubah dari perempuan jadi laki-laki, jadi laki-laki jadi perempuan, itu hak asasi manusia, nggak boleh dilarang gitu. Menurut PBB. Dan PBB mencoba, ya saya baca keterangannya itu, mencoba dia ingin membuat agama dunia, agama humanis, ya, supaya nanti yang Kristen atau yang Islam atau agama-agama lain harus ikut dengan agama dunia ini, agama humanis, ya. Dan mereka berusaha dengan sekuat tenaga supaya dunia ini semua menjadi agama humanis, ya. Tidak ada lagi Kristen, tidak ada lagi Islam. Nah, ini gambaran dari munculnya yang namanya apa? Antikristus, ya. Jadi saya pikir iblis menggunakan LGBT, menggunakan PBB
untuk memunculkan wujudnya, ya. Dan saudara, sekarang patungnya itu udah ada. Jadi patungnya gambar kayak macan, tapi badannya itu warna-warni ya, ungu, merah dan lain-lain, warna-warna terang dan gelap. Dan ada sayapnya gitu. Nah, ini yang dikatakan di dalam Wahyu, ya, binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, kepalanya 7, tanduknya 10. Semua kepala itu ada mahkota, mahkotanya bertuliskan hujatan tentang nama Allah. Nah, kalau kita tidak kuat iman kita, ya, yang sempat diragukan oleh Yesus sendiri di dalam Lukas, dibilang apabila Anak Manusia datang, apakah dia menemukan iman di muka bumi ini? Jadi saudara, mari perkuat iman kita di dalam dunia yang gelap ini, ya. Jangan saudara merasa, wah saya udah kuat kok. Saya agak meragukan sekarang, ini zamannya digital, zamannya virtual, ya. Ibadah-ibadah udah virtual. Ini sebenarnya tadi saya sempat bahas di belakang sama Pak Kennedy tentang ibadah-ibadah virtual, ya. Jadi gereja yang tatap muka gini mengalami penurunan sekitar 30% lebih lah, ya. Jadi orang lebih suka sekarang ibadah virtual di rumah. Dan saya saya nggak yakin yang ikut ibadah virtual itu imannya kuat. Karena orang yang tatap muka aja masih dipertanyakan imannya, apalagi yang ibadah virtual, ya. Sebenarnya ini, ya, ibadah-ibadah di rumah itu ini yang dirindukan sebenarnya sebelum adanya zaman digital, ya. Dulu masih, kalau saudara ingat, siapa masih ngalamin kaset pita kaset dulu, lagu-lagu sebelum ada CD, sebelum ada ini, itu masih pita kaset. Anak-anak ada yang tahu pita kaset? Siapa yang ngalamin? Nah, itu dulu khotbah itu masih direkam pakai pita kaset. Jadi orang bilang, saya nggak usah ke gereja lah, saya dengar khotbah aja dari kaset gitu, ya. Dengar khotbah dari kaset, dengar puji-pujian dari kaset. Itu saya udah dengar sebelum zaman digital ini. Nah, pertanyaannya, kenapa orang suka ada di rumah dan nggak mau pergi beribadah, ya? Ini penurunan, saya bilang, ini penurunan kualitas iman gitu, ya. Bentar ya, ini saya tadi nggak bergerak. Ya, hari ini saya mau lebih banyak berbicara tentang iman, ya. Karena iman ini sesuatu yang esensi, iman ini sesuatu yang membawa saudara sampai ke surga. Amin. Tanpa iman saudara nggak bisa sampai ke surga. Tanpa iman saudara tidak berkenan kepada Allah. Kalau nggak berkenan gimana mau sampai surga? Ya. Jadi iman ini sesuatu yang betul-betul penting, yang saudara harus sebarkan ke orang-orang yang di sekitar saudara, ke keluarga saudara, anak-anak saudara. Tanpa iman kita tidak bisa masuk surga. Jadi iman ini benar-benar harus kuat. Di mana saudara letakkan iman, ya? Jadi iman, saya mencatat di sini adalah bentuk pertahanan orang percaya. Kalau imannya gugur, imannya setengah-setengah, saya nggak yakin, ya. Iman kita harus sekuat baja, saudara, ya. Mau ditabrak, mau diapa, yang namanya baja itu, yang nabraknya hancur. Saudara harus punya prinsip seperti itu. Siapapun yang menyerang saudara, iman saudara harus kuat, ya. Nah, iman ini sebagai kendaraan yang membawa kita sampai kepada tujuan yang Bapa sediakan bagi kita. Amin. Jadi dunia ini sedang mencoba menghanyutkan setiap manusia ke dalam kebinasaan. Yang melalui tadi. Karena yang berkuasa di dunia ini bangsa-bangsa, yaitu PBB, karena PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa. Dan PBB sedang mencoba menyeret semua manusia untuk mengikutinya, gitu, ya, dengan berbagai cara. Nah, kalau kita tidak ada iman, maka kita akan mudah terbawa oleh arus dunia ini, ya. Jadi iblis sudah menyatakan dirinya, tadi saya katakan, melalui PBB, dan di gedung PBB dia sudah menunjukkan simbolnya, yaitu macan yang bersayap, ya. Saya sudah dapat, dan ya itunya juga transkripnya saya sudah dapat juga, ya, bahwa PBB sedang berusaha keras sekarang untuk menghanyutkan orang-orang percaya, ya. Itu sebabnya apa? Tuhan berkata, aku persingkat waktunya. Kalau aku tidak persingkat, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan selamat. Walaupun iman kita sekuat baja, kalau nih waktu dunia diperpanjang terus sama Tuhan,
semua kita yang percaya juga binasa. Ya, itu sebabnya. Nah, saudara bayangkan kalau yang kita percaya imannya kuat aja binasa karena begitu gelombang arus dunia itu begitu keras. Ya, sekarang ya saudara tahu kemarin ada kejadian lansia. Siapa yang dengar berita itu? Lansia umur 89. Dia nyenggol motor di daerah Tebet. Kemudian karena dia udah tua mungkin ya, dia nggak kerasa dia nyenggol motor. Kemudian disuruh berhenti, dia nggak berhenti. Akhirnya diteriakin maling, ya. Padahal cuma senggolan mobil sama motor. Mobilnya kalau nggak salah mobil ras atau Terios. Dikejar terus. Itu kejar-kejaran mungkin kurang lebih 2 jam ya. Karena cukup jauh dari Tebet sampai ke Cakung. Namanya Pulau Kambing. Di Pulau Kambing itu baru berhenti. Di situ dihajar, umur 89 loh, udah kakek-kakek ini, bahkan ya udah bukan kakek-kakek lagi, dia udah cukup tua. Dihajar sampai mati, kepalanya pecah, mukanya hancur. Ya, diterakin maling. Padahal dia ternyata bukan maling, emang mobil dia sendiri. Jadi betapa ngerinya sekarang kebrutalan manusia di luar sana. Yang kedua kemarin di Bantul, mobil Mercy. Ya, gara-gara cekcok sama tukang parkir. Yang pengendara Mercy ini cekcok sama tukang parkir. Kemudian waktu dia lihat ada orang massa datang, dia kabur. Nah, waktu kabur, karena dia takut digebukin sama masyarakat setempat, nabrak 3 motor lagi. Kemudian entah berapa jauh di perempatan, akhirnya itu mobil terhenti karena dihalangin oleh motor-motor yang lain. Terhenti, dikeroyok, dihancurkan mobil Mercy-nya. Bahkan pengendaranya dianiaya. Nah, ada mungkin pacarnya nggak tahu istrinya yang di sampingnya teriak-teriak minta ampun supaya dihentikan, nggak dihentikan. Dianiaya. Ya sekarang memang udah ditangkap. Tapi saudara, yang saya mau sampaikan, begitu brutalnya sekarang orang, sepertinya yang namanya iman udah nggak ada lagi. Ya. Walaupun dia mungkin menurut mereka menyatakan dia orang beriman menurut kepercayaan mereka. Tapi sebenarnya ini bukan keimanan mereka, ya. Jadi mari saudara, kita periksa iman kita, ya, di dalam akhir zaman ini. Ini udah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Makanya Tuhan bilang, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kita nggak ada yang tahu, ya. Seperti pencuri. Jadi mari kita berjaga-jaga dengan iman kita sebagai pertahanan. Iman ini sebagai pertahanan kita supaya kita kuat, gitu ya. Ya, jadi di luar sana kita lihat ya banyak kebrutalan yang orang mencoba ya menebar kebencian, menebar berita-berita bohong dan lain sebagainya, memprovokasi dan lain sebagainya. Ya. Ini pekerjaan-pekerjaan iblis yang luar biasa. Nah, saudara, kalau saudara tidak punya iman, saudara akan terbawa. Saudara juga menjadi orang yang memiliki kebencian, memiliki kepahitan dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mereka. Tetapi selama kita ada iman, kita pertahankan iman yang ada pada kita, kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan yang di luar sana. Amin. Saudara jangan pernah terpengaruh. Saudara berdoa terus kepada Tuhan supaya iman saudara semakin teguh dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya, ya, saya mau baca satu ayat dulu, ya, dari Ibrani 11 ayat 1, ya. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Tapi mari kita lihat kembali. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi iman adalah dasar, iman adalah fondasi. Ya. Nah, fondasi ini dari apa saudara mau buatnya? Dari kayu, dari batu, atau dari pasir gitu, ya. Ketika iman kita dari pasir, dikatakan ketika ada gelombang bicara tentang ya badai kehidupan, gitu, ya. Kalau iman kita dari pasir, maka ya fondasi kita nggak kuat. Jadi iman itu adalah untuk kita mengharapkan sesuatu yang kita harapkan, ya tentunya sebagai orang percaya, upah yang dari Tuhan, kehidupan yang kekal. Ketika iman atau dasar iman kita tidak kuat, maka kita akan tergerus oleh gelombang, oleh badai, dan oleh serangan-serangan lainnya. Ya.
Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu memang tidak melihat. Kalau yang dibilang melihat itu bukan iman. Dan iman selalu hubungannya antara manusia dengan Allah. Bukan manusia dengan manusia. Saudara tidak bisa beriman kepada manusia. Tetapi saudara beriman kepada Allah. Supaya Allah bertindak melalui manusia-manusia yang lain. Bisa berinteraksi dengan kita. Saudara mengharapkan apa dari manusia, tetapi imannya harus kepada Tuhan. Ya, tidak bisa yang namanya beriman itu kepada manusia. Iman itu hubungannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan iman itu berbicara tentang kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita mengandalkan kuasa Tuhan. Bukan mengandalkan kuasa manusia atau berharap sepenuhnya kepada manusia. Sebab ada ayat yang mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena Tuhan ingin setiap kita hanya mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Nah, iman yang Tuhan Yesus ajarkan berbeda kualitasnya dengan iman-iman agama-agama di luar sana. Beda, saudara, jauh. Iman yang kita terima dari Tuhan Yesus, yaitu iman yang isinya ada kesetiaan, ada ketaatan, ya, ada loyalitas, ada integritas, ya. Ada hubungan yang erat kepada Tuhan. Itu yang iman yang Tuhan ajarkan. Sementara di luar sana banyak mengatakan dia beriman, tetapi mulutnya jahat, matanya jahat, pikirannya jahat. Dia mengatakan dia dekat sama surga, dia dekat sama Tuhan. Bukan itu yang dimaksud. Itu sebabnya saya katakan, iman yang Tuhan Yesus ajarkan berbeda pengertiannya dengan iman-iman yang di luar sana. Begitu juga dengan pengertian tentang Allah. Allah yang mereka percayai dengan Allah yang kita percayai, kualitasnya juga berbeda. Allah kita nggak perlu dibela, tapi Allah mereka perlu dibela. Aneh kan? Seakan-akan Allah mereka tidak berkuasa. Kenapa Allahnya harus dibela? Seakan-akan manusia itu lebih hebat dari Allah. Tapi kalau kita tidak ada apa-apanya dengan Allah. Itu sebabnya kalau kita dianiaya, kita ditekan, Allah yang bela kita. Bukan kita sebaliknya yang membela Allah. Dulu ada lagu lama, kalau saudara ada yang tahu lagu ini, lagunya gini. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ya. Itu jadi kehidupan orang percaya, walaupun dia beriman, tetap dia bergantung kepada Allah. Allah yang bela kita, saudara. Jangan kita pernah merasa kalau Allah kita dihujat, Allah kita pokoknya dijelek-jelekin. Saudara nggak usah marah. Allah punya cara tersendiri untuk menghukum orang-orang yang menghujat Allah. Ya. Kita lihat belum lama, berapa hari yang lalu di Ambon terjadi perang antar desa, ya. Karena ada berita hoax. Yang berita hoaxnya udah ditangkap dan udah minta maaf. Saya nggak tahu apakah cuma cukup minta maaf atau proses hukumnya dilanjutkan, ya. Hanya berita hoax antar desa bakar-bakaran. Ada 2 gereja yang dibakar, ya. Kalau nggak salah satunya GSDA di sana. Bakar itu perang antar desa. Jadi saudara, nah ini lihat, ini pertunjukan orang-orang tidak beriman. Yang sumbunya pendek, gampang meledak-ledak, ya. Dibakar sedikit, bakar. Tapi orang yang imannya kuat, yang meletakkan dasarnya di atas batu, mau dibakar gimana nggak akan meledak. Karena kita, iman fondasi kita, dasarnya tadi dikatakan, dasar dari segala sesuatu, bukan hanya dasar dari satu, tapi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi jangan terbalik, saudara. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi iman yang Tuhan Yesus ajarkan, saya katakan sekali lagi, berbeda kualitasnya dengan iman yang agama-agama lain. Kita nggak tahu agama lain yang mengatakan dia beriman kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Namanya siapa? Gitu. Seperti apa? Nggak jelas. Kalau Tuhan kita itu jelas sekali. Jadi tadi saya katakan sekali lagi, yang dimaksud iman Kristen atau iman orang percaya, kumpulan
orang Kristen yang percaya kepada Yesus, di dalamnya ada kesetiaan, ada ketaatan, ada komitmen, ada keyakinan, dan ada bukti yang nyata di balik iman kita kepada Tuhan. Jadi iman adalah lebih dari sekedar ungkapan kepercayaan. Iman sejati kepada Bapa atau kepada Yesus membutuhkan tindakan, dan hidup dengan iman memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan. Iman tanpa tindakan, apa kata Yakobus? Iman itu mati, iman itu kosong. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa di surga, iman saudara harus bertindak. Bertindaknya gimana? Ibadah yang setia, ibadah yang sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan. Makan firman Tuhan setiap hari, karena dikatakan manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Tanpa baca firman, saudara tidak akan bisa beriman, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Saudara bisa beriman karena saudara makan firman Allah. Saudara baca setiap hari firman Allah. Tanpa baca firman, iman saudara dipertanyakan. Apakah iman yang kuat, yang berdasar, atau iman yang tanpa dasar? Ya. Orang ada loh yang bangun rumah nggak ada dasarnya. Di sini dulu, kalau saudara tahu di Pasir Koja ada gereja. Itu gerejanya di atas kali, saudara, di atas sungai. Ya, jadi nggak ada dasar, bawahnya itu sungai. Ya, jadi kalau ada banjir yang besar, ya gerejanya mungkin bisa angus. Dulu ada gereja di situ. Nah, iman kita harus iman yang berdasar, dan dasarnya harus kuat. Ya, kalau seorang arsitek bangun rumah seperti ini aja, bangunan ini 2 lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin banyak lantainya, berarti fondasinya harus semakin kuat. Jangan coba-coba bangun rumah 5 lantai, fondasinya hanya semeter. Begitu ada gempa bumi langsung rubuh, saudara. Tapi makin tinggi lantainya, maka makin dalam juga fondasinya. Begitu saudara kehidupan kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, iman kita harus semakin kuat. Itu adalah salah satu prinsip kehidupan orang beriman. Ya. Jadi dengan iman, dengan tindakan iman, ya, kita akan melihat bukti-bukti yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Iman harus dengan tindakan, ya. Jadi ada banyak orang yang diubahkan karena beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lihat banyak orang dijangkau, ya bukan karena mungkin dia disembuhkan, ya, karena melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Saya lihat sekarang, ya mungkin saudara banyak yang nggak tahu juga. Sebenarnya di belakang sana, di luar sana, selain banyak orang yang brutal, orang yang tidak beriman, banyak juga orang yang berpaling kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan. Di daerah seberang-seberang sana, Timur Tengah, sekarang sedang terjadi gelombang pertobatan. Karena ada tekanan-tekanan di sana. Ya. Saudara tahu ya, sekarang Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban. Ya. Banyak aturan-aturan yang begitu ketat. Di sana orang nggak boleh pakai handphone, saudara. Kemarin saya dapat videonya juga, handphone tuh jutaan dikumpulin, dibuang semua. Nggak boleh ada handphone. Ya, mungkin kalau dia mau paksain ada handphone juga, ya ini selulernya ditutup, ya nggak ada sinyal juga gitu. Ya. Jadi orang nggak boleh pakai handphone di sana. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Jadi banyak orang sekarang, ya, yang di dalam tekanan-tekanan orang yang mengungsi, itu sedang terjadi gelombang pertobatan. Sementara di daerah-daerah yang beragama, yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan, banyak orang juga yang sebenarnya murtad, tidak beriman kepada Tuhan. Ya, dengan menjalankan iman, kita bisa melihat berkat-berkat dan kuasa kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Dengan menjalankan iman, dengan iman yang disertai perbuatan atau disertai tindakan, ya, ya banyak orang diberkati, banyak orang bertobat. Semakin ditekan, seperti gereja mula-mula, semakin banyak orang yang mengenal kepada Tuhan. Saya mau bacakan lagi dari 2 Korintus 5 ayat 7. Ini Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, karena perjalanan kami dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ya. Nah inilah
yang harus kita juga rasakan dan kita alami apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Hidup karena iman artinya hidupnya ya bergantung kepada iman sepenuhnya. Bukan karena apa yang dilihat. Jangan melihat dulu, oh ya baru percaya. Ya. Tuhan bilang kepada Thomas apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, namun beriman. Itu yang harus jadi prinsip kehidupan orang percaya. Jangan karena melihat dulu. Banyak orang bilang gini, kalau saya disembuhkan Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya diberkati, baru saya mau percaya. Kalau saya diberi ini, diberi itu, baru saya mau percaya. Itu bukan ciri khas orang beriman. Percaya dulu, baru buktinya Tuhan nyatakan. Itu sebabnya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu memang tidak kelihatan. Makanya Paulus bilang, hidup dia bukan karena melihat, tetapi karena iman. Paulus yang tadinya hidupnya berdasarkan penglihatan sebelum dia mengenal Tuhan. Tapi sejak dia mengenal Tuhan, lihat gelombang kehidupannya Rasul Paulus. Dia dianiaya, dia dirajam, dia telanjang, dia dicambuk dan lain sebagainya. Imannya nggak luntur. Imannya tidak tergerus. Karena dia tahu. Paulus bilang apa? Penderitaan yang sekarang saya alami tidak seimbang dengan upah yang dia akan terima. Ya. Itu luar biasa, saudara. Dia udah bisa membayangkan, dia udah bisa melihat upah yang akan diterima itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara berani menyatakan itu kepada Tuhan, Tuhan, penderitaan apapun yang saya alami, saya tidak akan undur dari Tuhan. Amen. Itu hal yang luar biasa. Itu artinya iman yang teguh. Jangan pernah undur dari Tuhan, saudara. Nanti saudara menyesal, ya. Akan terjadi banyak penderitaan yang di luar Tuhan kalau saudara mundur dari Tuhan. Dan biasanya orang kalau sudah mundur itu mau naik lagi berat, mau kembali lagi berat. Itu sebabnya jangan sampai mundur dari Tuhan. Tetap pertahankan iman kita. Ya. Nah, kenapa kita hidup karena iman, atau Paulus hidup karena iman? Ya. Karena iman memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Yang memimpin kita dari apa? Dari iman itu dikatakan memimpin dari iman kepada iman, memimpin dari kebenaran kepada kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak akan tersesat. Walaupun kita menderita, penderitaan kita penderitaan yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan izinkan kita menderita, tetapi di balik penderitaan Tuhan sediakan mahkota abadi, kehidupan yang tidak terbandingkan dengan penderitaan. Kenapa Allah mengizinkan Yesus menderita? Karena itu misinya Allah, supaya manusia dibebaskan dari kehidupan berdosa. Ya. Jadi iman itu memimpin kita ke dalam segala kebenaran, dalam hal apapun. Ya, sebab di dalam iman dikatakan nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orangku yang benar hidup oleh iman. Orangku yang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita mau dibenarkan oleh Allah, harus ada iman. Ya. Harus ada iman. Tanpa iman dikatakan tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Nah, hidup orang benar, jadi apa? Dikatakan kalau orang benar hidup oleh iman. Hidup kita ini dikuasai oleh iman. Hidup kita ini dipengaruhi oleh iman. Ya. Iman yang mempengaruhi hidup kita, bukan keadaan yang di luar sana. Keadaan di luar sana harus dikalahkan dengan iman yang ada pada kita. Hidup orang benar jadi harus dikuasai dan dipengaruhi oleh iman. Jadi dikatakan manusia dibenarkan oleh iman kepada Tuhan. Bukan iman kepada apa yang kita miliki. Bukan iman kepada manusia. Kadang orang terlalu bisa menyembah, bisa hormat kepada orang-orang kaya, yang kekayaannya tidak jelas dari mana. Ya. Begitu hormat, tetapi sama Tuhan hormatnya hanya biasa-biasa saja. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya percaya kepada Allah, ia harus
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Dia, upah saudara ada di surga. Ya. Ada lagu lama mengatakan gini, upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Ya. Jadi dikatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, orang yang sungguh-sungguh beriman, itu upahnya sudah disediakan oleh Tuhan di surga. Jadi untuk dapat perkenanan Tuhan harus hidup oleh iman, harus sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Tuhan. Ya. Nah saudara, saya yakin saudara ada di tempat ini, saudara datang karena iman. Ya. Saudara datang bukan untuk ketemu si A, si B, atau saudara ingin sekedar kumpul-kumpul. Tapi datanglah, setiap beribadah itu bukan karena kewajiban, bukan karena disuruh orang, bukan karena kita sebagai orang Kristen, tetapi kita datang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Itu artinya kita datang dengan iman. Jadi gini saudara, saya mau katakan banyak orang datang ke rumah Tuhan tidak terencana gitu ya. Tidak rencana. Saya dulu sekolah di Advent waktu saya SMA. Saya salut dengan orang Advent apa? Kalau orang Advent ibadahnya hari Sabtu ya, tahu ya. Bukan hari Minggu. Kalau kita hari Minggu. Nah, waktu dia mau besok ibadah Sabtu, itu hari Jumatnya mereka udah dalam persiapan. Mempersiapkan diri gitu. Bukannya, ya bukan istilahnya, bukan membersihkan diri. Mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Untuk benar-benar besok dia mencari Tuhan. Bahkan ada yang berpuasa. Di malam Sabtu mereka udah berpuasa. Ya. Dan mempersiapkan diri, mereka masak, dan karena mereka hari Sabtu tidak boleh bekerja. Orang Advent nggak boleh bekerja di hari Sabtu. Jadi mereka mempersiapkan diri, gitu. Bukan asal-asalan. Jangan besok mau ibadah, malamnya pergi ke ke night club, kemana-mana besok juga. Itu nggak benar, saudara. Ya. Jadi besok mau ibadah kita mempersiapkan diri, tidur cukup, ya. Jangan kemana-mana gitu, ya. Artinya untuk bertemu Tuhan tuh ada mempersiapkan. Artinya ya Tuhan tuh betul-betul juga melihat kesiapan kita untuk bertemu dengan Dia. Contoh gini aja saudara, ini contoh yang nyata lah ya. Kalau saudara mau bertemu presiden gitu ya di hari Senin, kira-kira gimana? Apa saudara ya biasa deh, pasti saudara hari Minggunya nih udah kerja keras. Aduh besok presiden datang, saya harus gimana ya persiapannya ya? Udah dipikirin bahkan seminggu sebelumnya. Kenapa kita kepada Tuhan seringkali kita asal-asalan bertemu dengan Tuhan? Jadi kalau ditanya besok ke gereja, lihat aja besok deh, ya belum tahu gitu. Jadi untuk datang kepada Tuhan aja masih belum tahu mau datang atau enggak. Jadi seperti tidak ada niat. Kalau besok saya ada acara, ya saya nggak datang ibadah. Kalau saya nggak ada acara, saya datang. Sepertinya tuh ibadah itu seperti sisa-sisa waktu luang, gitu ya. Kalau saudara nggak punya urusan, ya saudara cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saudara punya urusan, ya urusan jadi prioritas. Nah ini perlu dipertanyakan iman-iman yang seperti ini. Dan dikatakan orangku yang benar hidup oleh iman. Ya, artinya kehidupan kita sepenuhnya dipenuhi oleh iman, dipengaruhi oleh iman, dikuasai oleh iman. Tanpa iman, saya katakan, walaupun saudara sudah ada di ruangan ini, tanpa iman saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan iman bukan hanya sekedar beriman. Iman kita yang diajarkan oleh Tuhan, iman yang berkualitas. Itu sebabnya digunakan sebaik mungkin iman yang diajarkan oleh Tuhan, ya. Karena orang yang mundur dari Tuhan, dia tidak berkenan. Walaupun dia mengatakan dirinya orang Kristen, di KTP-nya Kristen, keturunannya dari engkong, dari papanya semua Kristen. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tangannya selalu terbuka. Siapapun yang mau datang sungguh-sungguh mencarinya. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Ya. Kalau saudara tidak beriman, Tuhan itu jauh.
Makanya ada, ya saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu dalam mempelajari. Jadi ada ajaran yang mengatakan Tuhan itu Tuhan yang imanen dan Tuhan yang transenden. Ya, Tuhan yang imanen artinya Tuhan tuh ada di sekitar kita. Di apa? Ya, di sekitar kita. Tapi Tuhan yang transenden, Tuhan tuh seakan-akan jauh. Dan memang benar dua-duanya itu bisa. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa jauh, Tuhan bisa dekat, tergantung iman kita. Amin. Kalau saudara beriman pada Tuhan, Tuhan selalu ada di sekitar kita. Dan Tuhan selalu menjaga dan memperhatikan hidup kita. Kita dijaga, dilindungi selama kita ada di lingkungan Tuhan, ya, di lingkungan hadirat Tuhan. Nah, berikutnya saudara, sebagai pengikut Kristus, setiap kita menyandang status sebagai orang beriman atau orang percaya. Ya. Sebenarnya ini tanda kutip ya. Orang yang di dalam gereja belum tentu disebut orang beriman. Orang yang di luar sana walaupun dia nggak bergereja, ada juga yang disebut orang beriman. Contoh saudara, orang yang disalib di samping Yesus, itu orang beriman bukan yang di sebelah kanannya. Beriman, padahal dia seorang perampok, tapi tiba-tiba dia beriman. Dan Tuhan menjanjikan apa? Firdaus kepada perampok yang di sebelah. Mulai hari ini engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Tapi maksud saya bukan saudara ikuti dalam keadaan darurat seperti ini, karena dia nggak punya waktu lagi untuk dibaptis, untuk pergi ke gereja, karena waktunya memang udah darurat. Sebentar lagi dia akan mengembuskan nafas dan dia mati. Tapi Tuhan masih beri kesempatan untuk dia beriman kepada Tuhan. Sementara yang sebelah kirinya, yang mencemooh Tuhan, ya, dia tidak beriman dan dia tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita sebenarnya udah mendapat julukan kita sebagai orang yang beriman. Entah itu udah dibaptis atau belum dibaptis, ketika kita ada di komunitas Kristen, orang tahunya kita orang beriman, orang percaya. Tapi orang-orang yang di luar sana kadang-kadang kita bilang, oh dia nggak ke gereja, dia nggak. Kita nggak tahu hubungan pribadinya dengan Tuhan sejauh mana. Ya. Ya, jadi sebagai orang percaya adalah mutlak bagi kita untuk hidup karena iman, karena percaya, ya, bukan karena melihat. Ya, banyak orang menyebut dirinya sebagai orang percaya, namun pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak hidup sebagai orang percaya. Perkataannya sama aja dengan orang-orang dunia. Ya, orang dunia membenci, kita ikut membenci. Orang dunia memaki-maki, kita ikut maki-maki. Orang dunia ikut menyebarkan berita-berita, kita juga menyebarkan. Ya. Jadi hati-hati saudara, kalau saudara dapat berita-berita di WA, cari. Ya, kalau saudara mau share lagi atau saudara mau posting lagi, saudara pastikan bahwa berita itu benar atau berita itu tidak benar. Ya. Jadi saudara, sikap hati orang yang percaya, ya, itu bukan karena melihat, ya, tetapi karena betul-betul ada ketergantungan kepada Allah. Nah, sikap hati orang yang karena melihat gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut. Dari sini kita sudah melihat, ya, bahwa pertahanan imannya itu tidak kuat. Gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan, ya, bahkan gampang menyalahkan Tuhan. Kalau dia menyalahkan Tuhan, apakah bisa disebut orang beriman? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kita contoh orang Israel. Banyak menyalahkan Tuhan sepanjang perjalanan keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu sebabnya mereka tidak berkenan masuk tanah perjanjian. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Semua mati di padang gurun. Hanya 2 yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun tidak diperkenan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Karena cuma kesalahan, saya nggak tahu ya, itu relatif, mau dibilang kesalahannya kecil atau besar. Ketika Tuhan bilang suruh tunjuk ke batu, tapi Musa pukul, karena Musa udah nah ini yang dibilang, kesabaran manusia ada batasnya. Dia tidak sempurna. Dia capek sama orang Israel, capek Musa. Mimpin orang Israel yang begitu banyak, capek. Ya saya nggak tahu ya, kadang sebagai gembala juga kalau jemaatnya atau domba-dombanya nih, wah banyak yang rumit gitu ya.
Gembala capek. Bagus di sini jemaatnya sedikit. Kebayang nggak kalau jemaatnya ribuan? Banyak kemauannya, mau begini, mau begitu, dan lain sebagainya. Ketika nggak dilayani, kecewa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudara, ya Tuhan juga kadang-kadang, bukan ya Tuhan kita sempurna ya. Tuhan nggak pernah bilang capek sih ya. Tuhan nggak bilang capek. Ya. Banyak orang bertanya gini, kok Tuhan bisa menyesal sih katanya nyiptain manusia? Ya, waktu zaman Nuh gitu. 2 kali loh Tuhan bilang menyesal. Aku menyesal menciptakan manusia. Seakan-akan apa Tuhan nggak merencanakan ya? Apa Tuhan nggak mikir gitu kan? Tuhan sempurna. Gitu. Nah ini mungkin jawabannya belum ada ya. Nanti mungkin ketemu Tuhan di surga kita tanya, Tuhan kenapa Tuhan menyesal menciptakan? Karena menyesalnya apa? Karena menyakiti hati Tuhan, memilukan, dan manusia itu jahat-jahat. Ya. Manusia jahat waktu itu. Saya nggak tahu ya apa sekarang kejahatan manusia di zaman sekarang sama di zaman Nuh lebih jahat sekarang atau lebih jahat yang dulu, kita nggak tahu juga, gitu ya. Karena yang dulu manusianya beda dengan yang sekarang dalam bentuk fisiknya. Karena dikatakan banyak manusia-manusia raksasa yang tingginya mungkin 2 meter, 3 meter gitu ya manusia. Karena contohnya Goliat aja di zaman Daud aja masih ada manusia yang tingginya 2 meter lebih. Saya nggak tahu sekarang apakah ada manusia yang tingginya 3 meter, nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau 2 meter lebih masih ada kali ya di negara-negara lain ya. Tapi udah nggak banyak. Nah Tuhan menyesal menciptakan manusia di zaman itu karena manusia jahat. Tuhan sakit hati gitu. Lu diciptain, dirancang begitu rupa, tapi kok pada jadi jahat. Ya ini yang dibilang free will ya, kebebasan untuk apa? Berkehendak, kebebasan untuk memilih. Ya. Jadi seorang apa ya? Yang hidup karena melihat, yaitu tadi banyak apa ya, banyak mengeluhnya, banyak menyalahkan keadaan ke orang lain dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kemarin ada seorang supir bus Jakarta Transjakarta, ada orang mau bunuh diri di jembatan, dipanggil gitu sama supir. Karena sama supir busnya turun, dirayu-rayu, dia nggak mau, ditangkap gitu ya, ditarik. Kalau nggak tuh wanita bunuh diri, baru 20 tahun umurnya, udah menikah, dia pusing sama keluarganya, dia mau bunuh diri. Nah, saudara, keadaan manusia gitu. Jadi sering kali menyalahkan keadaan, pada akhirnya mau bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi seorang dapat dikatakan hidup karena beriman bila ia senantiasa tinggal di dalam firman. Amen. Karena firman itu yang menumbuhkan ya, atau ya menimbulkan saudara menjadi orang-orang yang beriman. Itu sebabnya mari renungkan firman Tuhan. Amen. Menjadi kesukaan di dalam hidup kita, ya. Firman itu harus menjadi kesukaan. Selama firman itu tidak menjadi kesukaan, saudara tidak pernah menikmati firman Tuhan dengan nyaman, dengan keteduhan gitu, dengan satu kedamaian di dalam hati, ya. Jadi iman seseorang sangat tergantung pada seberapa banyak ia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak merenungkan firman Tuhan, iman saudara semakin bertumbuh dan kuat. Amen. Ya, hal ini akan berdampak kepada setiap perkataan dan perbuatan kita. Karena setiap hari kita makan firman. Pasti kalau saudara makan firman, yang keluar apa? Ya firman. Perkataan-perkataan firman. Artinya apa? Firman itu adalah apa? Kebenaran Allah. Saudara nggak akan memperkatakan perkataan yang sembarangan ketika saudara makan firman. Ya. Perkataan saudara pasti yang ada di otak saudara penuh dengan firman. Yang saudara keluarkan perkataan-perkataan firman. Ya. Paulus pernah mengatakan juga, bukan bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Ya, jadi kalau saudara berbicara tentang lidah bisa mengeluarkan berkat, lidah juga bisa mengeluarkan kutuk. Jadi kalau kita banyak makan firman, yang keluar ya berkat. Kalau saudara banyak menangkap berita-berita yang jelek, yang keluar bisa kutuk. Ya, jadi mari kita belajar betul-betul tentang iman, karena iman ini standar saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Standar artinya tidak bisa tidak. Untuk masuk surga syaratnya harus beriman.
Tanpa iman, itu sebabnya mari kita kelola iman kita terus. Apakah iman kita ini sudah berkualitas, sudah layak, sudah standar untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Ya, ini ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir. Dikatakan gini oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi percaya ini berbicara tentang iman. Ya, ketika kita beriman, kita memperkatakan kata-kata iman. Ya, ketika katakan apa nih? Ya, ketika kita percaya, kita berkata-kata, dan kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi perkataan orang percaya harusnya adalah perkataan iman, bukan perkataan yang sia-sia. Amin. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita, karena kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 itu bacalah tokoh-tokoh iman. Ya. Iman kadang-kadang melakukan sesuatu yang dianggap manusia itu gila, saudara. Nggak apa-apa kita dikatakan gila, tetapi kita masuk surga daripada kita dikatakan benar menurut manusia, tetapi kita binasa. Itu sebabnya mana yang kita mau pegang, perkataan Allah atau perkataan manusia? Siapa tokoh yang dibilang gila? Nuh termasuk dikatakan gila. Dia bangun kapal di atas gunung. Secara logika nggak masuk akal. Tapi memang yang namanya iman itu nggak masuk akal, betul? Iman itu menerobos logika. Apa yang dibilang manusia tidak mungkin, kata iman mungkin. Amen. Apa yang dibilang iman nggak bisa, pokoknya nggak bisa, itu nggak masuk akal. Itu masuk akal menurut iman. Nuh buat bahtera di gunung. Semua orang bilang Nuh gila. Jauh ke laut, ngapain buat bahtera di atas gunung? Semua orang bilang gila. Abraham mau bunuh anaknya. Kalau zaman sekarang jangan membunuh, baru merencanakan membunuh aja Abraham udah ditangkap polisi. Kalau dilaporin sama orang-orang itu, Abraham mau bunuh Ishak. Padahal Tuhan yang suruh. Tapi itu adalah tindakan iman. Gitu. Tindakan iman. Makanya Abraham dibilang gila, anak kandung sendiri kok dibunuh, dikorbanin gitu. Yang kedua, Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Kata Tuhan pergi aja keluar. Kemana Tuhan nggak tahu, pokoknya kamu jalan aja. Saudara kalau disuruh pergi, misalnya saya tunjukin siapa ya, Anas keluar dari Bandung. Kamu pergi, kemana perginya kok? Nggak tahu, kamu keluar aja dari Bandung. Mau nggak? Belum tentu mau. Apalagi nggak dikasih duit. Jadi iman itu memang sesuatu yang dianggap orang itu gila. Tetapi menurut Tuhan nggak ada yang gila. Ya. Daud lawan Goliat, itu juga gila loh. Daud badannya Goliat 2,5 meter, Daud paling 1,5 meter lah. Daud kecil katanya orangnya ya. Cuma dia memang ganteng gitu, kata firman Tuhan dia ganteng. Lawan Goliat badannya 2,5 meter. Diketawain sama orang Israel sama orang Filistin. Ya, tapi Daud bilang apa? Aku datang dengan nama Tuhan. Artinya aku datang dengan iman. Ya. Dia nggak, Goliat tuh mungkin di mata Daud menjadi kecil walaupun badannya gede. Karena dia datang dengan Tuhan. Daud juga dibilang gila. Menurut manusia Daud harus pakai baju girah, baju besi. Tapi dia bilang terlalu berat, ini nggak kuat saya nggak pakai baju besi. Baju besinya mungkin lebih berat dari badannya. Karena dia bilang udah lepas aja. Saya dengan baju telanjang aja, artinya nggak usah pakai perlengkapan. Dia cuma bawa apa? Ali-ali atau ketapel. Kena pas di jidatnya Goliat. Itu saudara. Kalau beriman, Tuhan akan membuktikan di balik kita semua. Saudara akan tercengang-cengang. Saya mengalami banyak bukti dari Tuhan. Itu sebabnya iman saudara harus dibuktikan. Iman saudara, harapan-harapannya harus tercapai. Apa yang sekarang saudara sedang harapkan dari Tuhan? Dasar iman saudara harus kuat. Apa yang sekarang saudara ingin buktikan dari Tuhan? Iman saudara harus kuat. Saya banyak mengalami bukti-bukti dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Kadang kalau saya lihat bukti dari Tuhan, saya suka nangis sendirian. Tuhan kok bisa begini? Ini nggak pernah terbukti. Nah, ayatnya saya nggak usah sebutkan. Tuhan pernah bilang gini, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar, dan tidak, itu disediakan oleh Tuhan.
Apa yang saudara pokoknya tidak pernah pikirkan, tidak pernah direncanakan. Ketika saudara beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan punya cara sendiri. Amin. Anggap aja saudara ini anak kecil di hadapan Tuhan, tapi anak kecil yang dewasa. Anak kecil tapi beriman. Seorang anak yang umur 3 tahun atau 2 tahun, dia tidak punya rencana apa-apa, tapi yang merencanakan di umur anak 3 tahun ini, papa mamanya. Dia tahu kebutuhan anak 3 tahun apa. Dibeliin baju, dibeliin sepatu, dibeliin baju-baju yang lucu, supaya orang lihatnya enak, didandanin. Tapi anak ini apa punya rencana untuk beli baju baru, beli sepatu bagus? Nggak punya. Untuk pergi ke sawah, nggak ada. Itu yang dandanin orang tuanya. Begitu juga kita sama Tuhan. Burung pipit aja yang dikatakan tidak ada harganya. Rumput di padang tidak ada harganya. Didandanin oleh Tuhan. Apalagi kita, orang beriman. Amin. Tuhan dandanin. Itu sebabnya kita jangan mengecewakan Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Waktu saudara memberi perpuluhan, saudara memberi persembahan, beri juga dengan iman. Jangan beri dengan apa ya, dikatakan dengan berat hati. Aduh, kalau saya kasih kepada Tuhan nanti saya gimana besoknya? Hari esok kita diatur oleh Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan. Ya. Saya pernah dikecewakan orang gitu. Ya. Bahkan saya udah apa namanya? Udah pasrah. Udahlah. Istilahnya saya anggap duit saya hilang gitu. Jadi saya pernah join. Saya anggap duit saya hilang. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan punya cara. Itu secara manusia nggak mungkin gitu. Tapi Tuhan punya cara. Dikembalikan, saudara. Apa yang saya pernah tabur, yang pernah saya anggap hilang itu dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sedikit ini dapat memperkuat kita di akhir zaman yang gelap ini. Di luar sana, di sekitar kita banyak kejahatan, saudara. Saudara keluar dari gereja aja kejahatan mungkin udah ada yang mengintai kita. Kalau kita tidak beriman, kita bisa terpengaruh dan kita jadi kecewa kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang ditipu-tipu sana sini. Sekarang banyak telepon-telepon gelap yang meyakinkan, gitu ya. Sepertinya ngajakin sesuatu yang membuat kita bisa dapat berkat dan lain sebagainya. Padahal itu penipuan-penipuan. Banyak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami. Dan iman kami adalah iman yang berdasar di atas batu karang yang teguh, iman yang tidak tergoyangkan oleh gelombang, oleh badai, oleh apapun. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, maka Tuhan akan menjaga kami. Tuhan akan ada di sekitar kami. Tuhan akan menaungi kami. Jangan biarkan kami berpaling kepada dunia ini. Jangan biarkan kami berpaling kepada keadaan dan situasi. Tapi mata kami boleh tertuju kepada Tuhan. Mata kami terarah kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Shalom. Berkati. Kalau saudara baca di warta jemaat yang dibagikan di WA Group, jangan lupa minggu kedua bagi nama-nama yang didaftarkan di dalam nik: Jessica, Grace, Yosi, Apriliana, Christine, Floren dan Aldo akan mengikuti pelatihan untuk mempersiapkan song leader baru atau WL baru dan singer baru. Jadi saudara-saudara, minggu kedua habis ibadah yang kedua di Februari saudara akan dimulai pelatihan ini. Tuhan semua berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian yang Oh
Nanti Ibu Pendeta, ayo berdoa untuk kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak, kami bersyukur dan Terima berterima kasih. kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami supaya sebagai anak-anak-Mu kami masih boleh harus tetap hidup di dalam iman kami yang kuat berdasarkan iman yang teguh, sehingga ketika ada kesulitan persoalan, bahkan ketika ada tantangan datang menghadap kehidupan kami tidak akan mudah terhanyut, kami tidak akan goyahkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Philip, Tuhan terus memberkati kehidupan, pelayanan, pekerjaan, keluarga. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mengambil bagian dan pelayanan pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan memberkati, mengurangi urapan yang baru. Seluruh firman-Mu yang hadir, Tuhan juga memberkati keluarga lepas keluarga, usaha pekerjaan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan anak-anak. Kami serahkan semuanya tentang kuasa pemeliharaan-Mu, khususnya untuk keluarga Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Kennedy. Tuhan terus memberkati, Tuhan pelihara, penyertaan Tuhan sempurna mereka. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan kembali ke tempatnya masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami, mengantarkan kami ke rumah. Kasihlah selamat tanpa kurang apapun. Mempersiapkan kami untuk kami boleh kembali melayani Engkau di minggu-minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengawasi doa kami. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya, angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.